Ini yang lain kok nggak on cam ya? Oke, sudah ada dua teman kalian yang menjelaskan tentang background yang mereka pilih dan sangat menarik. Dan saya pun, ibu pun yakin kalau kalian juga punya alasan kenapa memilih background tersebut. Nah, selanjutnya, silakan di-scan dulu, kecuali Albert dan Gede Widya, karena sudah memberikan jawaban tadi. Silakan di-scan, sudah, diisi dulu sekitar 2 menit. Oh salah, ini yang kemarin ya. Kemarin itu yang hari, apa kita ketemu hari Senin itu 117 orang memberikan jawaban. Cukup menarik setelah Ibu baca-baca. Ibu lihat eh, ternyata ada yang menuliskan sampai 4-5 kalimat, 5 kata. Kemarin instruksinya satu atau dua kata saja ya. Tapi sangat menarik. Ternyata kalian sudah tahu kita akan membahas tentang topik apa. Ya setidaknya punya bayangan lah. Sama seperti hari ini. Kita lihat lagi jawaban dari adik-adik semua. Bisa tidak isinya? Apa ada kendala? Ah, ini lagi ya. Oke, belum ada yang submit.
Sudah? Kenapa tidak ada ya yang tampil jawabannya? Izin menjawab Ibu, mungkin karena di Iya, sini hanya tersedia tombol open Q&A, Bu. Mungkin. ya, buka aja. Diklik yang Open Q&A, terus nanti ada kolom untuk mengisinya. Sudah terisi, Bu. Beberapa teman-teman yang lain juga telah memberikan respon. Oh iya, nih. Bagaimana penyebaran dari hantavirus? Bagaimana? hmm, Oke, 112. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang hadir hari ini berapa? Untuk yang hadir hari ini ada 145 orang, Ibu, tapi tadi sepertinya ada yang terpental dari Zoom, sehingga sisanya jadi 144 orang. Oke. Saya menggunakan virtual background, yaitu siklus lipik. Virus masuk ke dalam sel, mengambil alih aktivitas sel untuk apa nih? Membedan lisogenik dan lisogenik apa nih maksudnya? Struktur virus corona ada namanya spike protein. Oke, bercerita tentang struktur nih. Berfungsi untuk membantu virus menempel pada inangnya. Pada virus corona, spike protein berbentuk mahkota, sehingga namanya coronavirus. Good job. Saya memilih background ini karena untuk mengetahui struktur dari virus influenza. Background yang saya pilih adalah virus Ebola yang pertama kali muncul. Oh ya, tadi. Oke, baik. Secara keseluruhan berarti kalian sudah paham dengan apa yang kalian gunakan saat ini. Yang jelas berkaitan dengan topik pada hari ini. Oke, kita lanjut dulu sembari menunggu teman-teman yang belum scan barcode. Nanti bisa di foto aja buat di-share ke teman-temannya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti dijelaskan tadi oleh Widya ya, Gede Widya bahwa asal-usul virus ini sebenarnya dari tiga hipotesis. Ada hipotesis regresif, hipotesis progresif, sama hipotesis virus first atau virus hipotesis. Nah, untuk LO pada hari ini itu bagaimana kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum dari virus, kemudian struktur dan klasifikasinya, proses multiplikasinya, kemudian patomekanisme,
Kemudian respon imun, ini respon imun sepertinya kita kemarin sudah bahas di blok 21. Mungkin Ibu akan sedikit saja di bagian-bagian tertentu untuk dia tidak menjadi subtopik yang ada pada materi hari ini karena Ibu rasa kemarin kita sudah cukup detail membahasnya ya. Kemudian prinsip dari pencegahan infeksi virus sendiri dan konsep virologi sendiri atau dengan manifestasi klinisnya terhadap penyakit akibat virus. Kemudian untuk outline materinya jelas pasti struktur klasifikasi, multiplikasi, mekanisme, kemudian contoh penyakit akibat virus. Jadi ini hanya beberapa contoh saja yang Ibu cantumkan karena kalau kita mau bahas semua waktu kita itu sangat terbatas karena virus ini lumayan banyak ya. Kalau kita bahas satu persatu, belum lagi yang lagi booming dibahas saat ini. Kemudian pencegahannya dan juga integritas klinis. Oke, kita masuk dulu ke, sorry. Apa sih virus itu? Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bakteri, sekarang kita bercerita lagi tentang si virus ini. Jadi virus adalah agen infeksius berukuran sangat kecil yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel yang hidup. Sel hidup ya. Dia hanya akan mengandung satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA, atau bukan dan. Berarti salah satunya. Karakteristik umumnya, dia ukurannya kecil. Kemudian dia merupakan parasit intraseluler yang obligat. Dia memerlukan sel hidup untuk yang namanya bereplikasi. Kemudian memiliki kapsid protein sebagai yang namanya envelope. Kemudian eh, spesifitasnya itu tinggi terhadap sel target tertentu dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, dan juga maupun pada tumbuhan. Mungkin sejarah singkatnya tadi sudah sempat disinggung ya dari Dmitri Ivanovsky, kemudian hingga akhirnya pada tahun 1931 itu dengan mikroskop elektron ini salah satu cara memungkinkan untuk melihat lebih jelas yang namanya virus atau mengidentifikasi. Kemudian perannya dalam dunia kedokteran sendiri, dia akan menyebabkan penyakit pasti influenza, contohnya seperti hepatitis, influenza, herpes, COVID, tadi sudah sempat disebut COVID, kemudian beberapa virus yang bersifat onkogenik, artinya virus tersebut akan memicu atau akan menyebabkan yang namanya kanker. Nanti kita lihat kenapa demikian. Itu contohnya ada HPV, kemudian ada IBF. Kemudian dimanfaatkan juga dalam pengembangan yang namanya vaksin dan juga terapi gen, yang merupakan salah satu penanganan atau pencegahan terhadap infeksi virus. Dan dapat menimbulkan wabah dan juga pandemi yang berdampak global seperti yang kita sudah alami bersama di tahun berapa kemarin ya, 2000 awal mula virus corona itu kan kita sempat menghadapi ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ini sudah menjadi wabah global. Contoh penyakitnya tadi sudah ada yang hepatitis dan kanker hati, kemudian ada kanker serviks, ada herpes, kemudian ada HISPA dan lain-lain. Nah, dalam blog ini pembelajaran virus ini kita akan memahami tentang mekanisme, kemudian perubahan jaringan, respon imun yang sebelumnya sudah kita bahas, dan dasar pencegahan dan pemberantasan dari penyakit infeksi virus. Setelahnya, ini adalah perbandingan antara virus dan juga bakteri. Kita mengambil contoh di sini E. coli dengan ukuran, jadi virus ini berukuran lebih kecil. Dia 200 sampai dengan 300 nanomikron, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan E. coli, dia sekitar 1000 ataupun 2000 nanomikron. Sehingga hanya dapat bereplikasi di dalam sel yang hidup. Virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa, berbeda dengan
bakteri. Bakteri kan kita masih mengidentifikasi, kita masih dapat melihat atau mengidentifikasinya dengan mikroskop eh, cahaya yang biasa. Tapi kalau virus sendiri dia diperlukan mikroskop elektron untuk mengamati yang namanya virus. Untuk struktur dasar sendiri, jadi virus ini sebenarnya dasarnya dia terdiri dari asam nukleat yang tadi berisi DNA ataupun RNA yang akan membawa informasi genetik dari virus. Kemudian ada yang namanya kapsid atau selubung protein. Dia akan melindungi si asam nukleat tadi. Jadi kalau paling sederhana itu ya asam nukleat dan juga kapsid yang jika digabungkan itu namanya nukleokapsid. Lalu pernah dengar envelope? Pernah, Ibu. Ya, jadi kalau envelope ini dia beberapa virus, lapisan struktur virus tambahan di luar dari si kapsid. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi gambar si struktur dari virus. Jadi bisa dilihat di nomor satu itu ada asam nukleat, kemudian kapsid. Jadi kalau envelope ini, jadi tidak semua virus itu memiliki. Jadi hanya ada beberapa virus yang memiliki, ada yang tidak. Tadi sudah Ibu bilang bahwa asam nukleat itu ada DNA ataupun RNA. Kalau di envelope sendiri dia merupakan selubung lipid membran dari dia mengambilnya lipid ini dari membran sel hostnya atau inangnya. Dia akan membantu virus masuk ke dalam sel dan menghindari yang namanya pengenalan sistem imun. Kemudian ada spike. Spike ini berupa tonjolan kecil di permukaan, tonjolan-tonjolan pada permukaan envelope. Dia akan melekat ke reseptor dari sel hostnya dan menentukan targetnya, dia tropisme virus. Kemudian ada juga bagian tegumen, dia lapisan protein. Dia ini hanya ada pada virus jenis herpes. Kemudian ini Ibu buatkan analogi mudahnya ya, kalau spike itu perekat atau tempelan, envelope itu ini bagian lapis luarnya, plastik luarnya, kemudian anggaplah kapsid ini kardus pelindungnya. Dan yang dilindungi apa isi paketannya itu apa? Si asam nukleat. Selanjutnya kita bahas dari asam nukleat. Jadi asam nukleat ini jenisnya itu kan ada DNA dan RNA. Jadi satu virus itu tidak bisa membawa keduanya. Dia hanya akan membawa salah satunya. Ingat ya, jadi dia hanya akan membawa salah satunya. Dapat berupa DNA untai ganda atau dsDNA atau untai tunggal ssDNA. Jadi selain dia tidak dapat membawa dua-dua dari asam nukleat ini dari materi genetik ini dari DNA ataupun RNA, ternyata pada saat DNA sendiri pun dia hanya bisa salah satunya, entah itu untai ganda ataupun untai tunggal. Virus hanya dapat memiliki DNA atau RNA, tidak keduanya. Sama RNA juga seperti itu, dapat berupa RNA untai ganda ataupun untai tunggal, tidak dapat dua-duanya. Fungsi dari asam nukleat sendiri, dia akan membawa informasi genetik virus, kemudian mengatur sintesis protein dari virus tersebut, mengendalikan replikasi virus saat berada di dalam sel host atau inangnya, dan menentukan sifat dan juga karakteristik dari virus sendiri. Beberapa virus ini berdasarkan jenis asam nukleatnya. Jadi kalau adenovirus, herpes, HBF, kemudian papillomavirus itu dia DNA virus. Kenapa dikatakan DNA virus? Karena dia hanya mengandung materi genetik DNA. Kalau yang RNA itu ada influenza, corona, dan juga HIV. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA dan DNA, tidak keduanya. Asam nukleat inilah yang menjadi otak pengendali seluruh aktivitas dari virus di dalam sel inang.
Ini sudah direkam ya, Dek? Sudah, Ibu. Oke, nanti dikirimkan Ibu juga ya. Oke, secara umum dari struktur virus ini dibagi menjadi yang namanya icosahedral, yang berbentuk yang namanya polihedral, kemudian ada helikal yang berbentuk spiral, yang masing-masingnya dapat berupa naked atau tanpa envelope. Sedangkan envelope itu memiliki atau yang memiliki envelope. Nah, di gambar ini bisa dilihat bahwa ada beberapa jenis genetik virus yang dapat berupa tadi DS, DNA, ssDNA, dsRNA ataupun ssRNA. Tanda centang ini menunjukkan bahwa jenis genom yang dapat dimiliki oleh masing-masing tipe struktur virus. Dengan demikian, dikatakan bahwa setiap virus dapat memiliki kombinasi. Kemudian, kita masuk ke bagian kapsid atau dikatakan selubung protein virus. Kapsid adalah selubung protein yang tersusun dari subunit protein atau copsomer yang menghubungkan dan melindungi yang namanya asam nukleat dari virus sendiri. Kapsid bersama dengan asam nukleat, dia akan membentuk tadi nukleokapsid, yaitu struktur inti semua virus. Tanpa kapsid, asam nukleat justru tidak dapat berfungsi karena dia akan mudah rusak. Komposisi dari kapsid sendiri itu tadi ada selubung protein dan juga materi genetik DNA atau RNA. Fungsinya dia akan selain melindungi kerusakan si asam nukleat, dia akan memberikan bentuk dan ukuran khas pada virus. Kemudian membantu yang namanya proses penempelan ataupun ke eh, adesi virus ke sel hostnya. Dia bersifat antigenik sehingga dikenali oleh yang namanya sistem imun dan berperan dalam proses perakitan virus baru eh, di dalam sel host. Bentuk kapsid sendiri, tadi Ibu sudah katakan, ada yang icosahedral, bulat atau polyhedral, kemudian ada yang helikal, silindris ataupun dia berbentuk spiral, kemudian ada yang kompleks, dia memiliki struktur kapsud tidak termaksud dalam yang icosahedral ataupun yang helikal. Ciri-cirinya sendiri itu tersusun dari protein, kemudian tidak memiliki membran atau lipid, sehingga dia sangat stabil terhadap yang namanya suhu, pH, dan juga enzim, dan menentukan bentuknya simetris atau ukuran dari si virus. Jadi tidak semua virus memiliki bentuk kapsid yang sama, tetapi semua virus itu memiliki kapsid, tapi bentuknya tidak sama, kecuali dia viroid dan prion yang bentuk virat, yang bukan virus sebenarnya. Lanjut ke envelope atau selubung luar virus yang berasal dari membran sel host inang saat virus masuk ke dalam sel. Jadi tidak semua virus memiliki yang namanya envelope. Fungsinya sendiri, dia akan membantu virus menempel dan masuk pada host melalui yang namanya fusi membran atau endositosis. Envelope itu yang bagian luar ini. Terlihat? Kemudian dia akan membantu virus untuk menghindar dikenali oleh sistem imun dan berperan dalam pelepasan virus baru ke sel hostnya. em, Komposisinya sendiri itu ada lipid yang berasal dari membran sel host atau inangnya, jadi bukan milik dia. Kemudian protein ini tertanam di dalam lapisan lipid tersebut. Kemudian glikoprotein yang berperan sebagai spike-nya. Ini glikoprotein yang berperan sebagai spike-nya nanti, dia akan menempel pada sel host. Nah, bedanya virus
berenvelop dan tanpa envelop. Kalau si dia memiliki envelop, dia akan memiliki yang namanya selang lipid. Kemudian dia akan lebih sensitif terhadap lingkungan, mudah dihancurkan dengan mungkin alkohol ataupun pembersih lainnya, sabun, dan suhu yang panas. Kemudian masuk ke sel dengan fusi membran atau endositosis tadi. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan itu, Ibu sudah katakan bahwa ada influenza, HIV, dan coronavirus dan lain-lainnya. Sedangkan kalau yang tanpa envelop, dia tidak memiliki envelop pasti, kemudian dia lebih tahan terhadap lingkungan, lebih tahan juga terhadap pembersih alkohol dan suhu ruangan yang panas. Kemudian masuk ke sel melalui yang namanya endositosis ataupun paparan langsung, contohnya adenovirus dan lainnya. Nah, envelop sendiri merupakan selubung lipid yang diperoleh virus dari membran sel host. Dia akan membantu membantu infeksi atau infeksi, kemudian melindungi si virus sendiri dan menghindari pengenalan dari sistem imun. Kita lanjut ke spike. Spike adalah tonjolan pada permukaan. Tadi Ibu sudah katakan ini tonjolan atau glikoprotein yang melekat pada permukaan. Dia akan melekat ke reseptor sel hostnya. Bentuknya sangat unik. Dia tonjolan tetapi ada seperti batang. Jadi ada bagian tonjolan, eh, kita katakan pengikat. Kemudian ada stemnya, ada batangnya, kemudian ada jangkar pada bagian bawah yang dikatakan dengan jangkar. eh, Biasa dikatakan jangkar, biasa juga transmembran akur. Kemudian spike ini dia akan berfungsi untuk menempel, tadi Ibu katakan, dan disinilah proses memulai yang namanya infeksi. Untuk mekanismenya, jadi dari spike virus mendekat ke sel host, ini adalah sel host, ini spike virusnya, dia akan mendekat, kemudian spike akan menempel pada reseptor spesifik di sel hostnya, dia akan menempel, terjadi perubahan bentuk di sini, dan terjadi pula fusi membran atau endosis sehingga virus ini akan masuk ke dalam tubuh. Anggaplah di sini kita bercerita sel hostnya ini manusia. Kemudian asam nukleat virus ini dilepas ke dalam sel dan proses infeksi dimulai. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, saat pelepasan apa yang dilepaskan oleh virus tersebut? Dari genetik, Bu. Materi genetiknya, Bu. RNA. Oke, materi genetiknya. Semuanya masuk? Kan tadi strukturnya ada kapsidnya, ada apakah semuanya masuk? Tidak, Ibu. Cuma spike-nya aja nempel. Berarti yang masuk Materi DNA ataupun genetiknya, RNA tadi, iya Ibu. entah bentuknya untaian tunggal ataupun yang Ganda. ganda. Seperti itu dipahami seperti itu. Sama seperti kita sudah pernah bercerita tentang sperma kan, yang waktu blok 1 ketika masuk pun itu kan tidak semua strukturnya masuk. Nah, virus hampir seperti itu. Kalau di sperma itu bagian apanya yang tertinggal? Yang masuk apa yang tertinggal apa? Yang sperma ya, Ibu. Iya, Kalau yang masuknya itu kepalanya, yang masih di luar itu ekornya saja, Ibu. ya. Jadi bagian kepalanya. Nah, kalau sama halnya seperti di virus. Jadi di virus dia akan meninggalkan struktur lainnya, bentuk lainnya yang masuk itu hanya si materi genetiknya. Kita lanjut. Oke, sudah terlihat?
Nah, nanti seperti ini. Ketika dia masuk, si materi genetik ini akan keluar dengan sendiri. Dia akan masuk ke dalam sel host. Oke, selanjutnya yaitu lapisan protein antara kapsid dan juga envelope atau biasa disebut dengan tegumen. Protein tegumen, kemudian ada matriks protein. Dia berperan dalam yang namanya infeksi awal dan juga modulasi dari sel host sendiri. Fungsinya, dia akan membantu yang namanya infeksi awal. Jadi protein tegumen ini dibawa masuk saat virus masuk ke sel dan langsung bekerja membantu si protein, membantu proses infeksi awal. Kemudian dia akan mengangkut enzim dan juga faktor lainnya, membawa enzim misalnya protein kinase, kemudian fosfatase. Dia membantu replikasi virus dan memodifikasi lingkungan dari si sel host itu. Kemudian dia akan melakukan modulasi respon sel host. Dia akan membantu virus menghambat atau mengalihkan respon imun bawaan sel host agar infeksinya berhasil. Kemudian mengatur yang namanya ekspresi gen virus. Jadi beberapa protein tegumen ini masuk ke sel inti, ke inti sel dan membantu aktivitas transkrip dari gen pada saat awal virus. Kemudian membantu perakitan virus baru. Sel virus di bagian asam nukleat yang bagian dalam ini yang berwarna merah ini akan masuk. Lihat di bagian nomor 4. Kemudian di dalam dia akan membentuk virus baru dengan struktur yang lengkap. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke. Kalau tidak paham nanti dibaca lagi ya dia. Untuk virus DNA sendiri tadi sudah Ibu katakan ada yang memiliki selubung lipid, ada yang tidak memiliki selubung lipid. Jadi untaiannya kalau yang memiliki selubung lipid untaian ganda, kemudian contoh-contohnya tadi sudah kita bahas. Ini klasifikasinya didasarkan pada ada atau tidaknya selubung lipid dan juga jenis genom DNA yang dimiliki oleh virus. Ini merupakan beberapa hasil foto mikroskopis dengan mikroskop elektron pastinya. Ada tampak si virus yang berenvelop dan virus yang tanpa envelope. Contohnya di sini ada adenovirus, dia berbentuk icosahedral dengan diameter kurang lebih 70 sampai dengan 90 nanometer. Jadi, seperti yang Bu katakan di awal bahwa virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop elektron karena ukurannya memang lebih kecil. Nah, virus dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan materi genetik, kemudian dan juga strategi dari replikasinya. Jadi berdasarkan materi genetik, DNA dan juga RNA virus tadi, kita sudah bahas bahwa bisa diklasifikasikan. Contohnya di sini ada beberapa contoh. Kalau yang DNA virus ini umumnya lebih stabil dan kurang bermutasi. Kemudian sebagian besar dia bereplikasi di nukleus dari sel inang. Contohnya tadi ada beberapa yang menyebabkan penyakit itu ada faringitis, konjungtivitis, dan gastroenteritis itu disebabkan oleh contoh dari DNA virus dari adenovirus. Kemudian ada herpes, cacar
cacar air, kemudian ada juga kanker hati dari virus yang namanya hepatitis B, kemudian ada juga kanker serviks ataupun kulit, kemudian ada yang viriola, variola, kemudian ada vakinia, itu untuk yang infeksi kulit. Kemudian kalau RNA virus itu dia lebih mudah bermutasi dibandingkan dengan DNA virus. Dia bereplikasi di sitoplasma kecuali pada retrovirus. Penyakit yang ditimbulkan itu ada ISPA, COVID, HIV, AIDS, demam DBD, kemudian rabies dari gigitan anjing, kemudian ada rotavirus. Ini pada anak. Selanjutnya berdasarkan envelope tadi kita sudah bahas dan berdasarkan strategi replikasi genomnya. Jadi ada di sDNA, ssDNA. Kalau di sDNA transkrip RNA dan dari DNA. Contohnya tadi adenovirus dan teman-temannya. Nah, semua virus ini harus bereplikasi di dalam sel hidup. Jadi karena dia bersifat parasit intraselular obligat tadi. Kemudian variasi struktur dan genom itu menentukan cara infeksinya, cara infeksi, patogenesis, serta strategi pencegahan dan juga terapi yang akan diberikan. Dari klasifikasi virus ini akan kita memahami bahwa sifat biologis dan juga cara penularan, kemudian patogenesis, pendekatannya, dan juga terapi yang seperti Ibu katakan, terapi yang tepat digunakan. Tuh. Nah, ini tabel contoh dari DNA virus dan juga RNA virus. Ada yang bisa jawab? Why? Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira kenapa ini? Kenapa virus itu sulit untuk diobati? Silakan, bagus. Baik Ibu, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengarkan jelas nih? Dengan jelas. Baik, mungkin saya langsung jawab kenapa virus itu sulit untuk diatasi oleh sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Nah, pertama kita kan sudah memahami kalau misalkan untuk supaya sel tubuh itu bisa mengetahui ada tidaknya permasalahan dalam tubuh kita, maka dia memerlukan yang namanya alas tubuh, di mana dipresentasikan oleh presentation atau yang bisa nanti memperlihatkan bahwa adanya keberadaan antigen dari virus. Nah, si virus itu dapat membajak pada sel-sel yang sehat, gitu. Misalkan seperti virus rabies. Nah, sel sehat kan biasanya mampu melepaskan interferon alfa beta. Nanti dideteksi oleh makrofag, makrofag menuju di lokasi itu dan memakan, kemudian mendapatkan antigennya. Nah, si virus itu dia dapat dalam artian mengalterasi atau mengubah dari yang seharusnya dihasilkan adalah miliknya si virus, tapi yang dihasilkan itu normal, atau bahkan dia tidak mengeluarkan antigen interferon yang menunjukkan bahwa keberadaan virus itu sendiri. Nah, itu yang membuat virus itu sulit untuk dideteksi. Pada khususnya pada virus rabies, karena lokasinya pada sel saraf yang di mana sistem imun itu tidak banyak ada di sana, itu memudahkan pergerakannya. Di mana pergerakannya dia itu kan retrograde atau dari ujung akson menuju ke badan dendritnya begitu, yang kemudian terus naik menuju hingga ke otak. Nah, mungkin itu salah satu alasannya dan kemudian mungkin untuk yang virus envelope yang saya pahami itu dia dideteksi juga karena waktu dia masuk dia itu dianggap sebagai suatu protein yang berkeliaran oleh sel sehingga sel itu akan melaksanakan proses endositosis karena dia mengira envelope-nya itu adalah bagian dari protein yang dibawa oleh bagian tubuh untuk dimasukkan ke dalam sel itu sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan, Alzo. Good job. Baik Ibu, saya dengar pertanyaan mengapa virus itu sulit diobati kayak gitu. Nah, mungkin di sini saya menjelaskan
bagian yang di mana pertama dulu itu di mana virus itu menggunakan sel inang untuk berkembang biak. Eh, di situ virus itu tidak memiliki sistem metabolisme sendiri. Terus virus itu juga membajak sel tubuh itu untuk membuat virus baru. Terus eh, sedikit bagian virus ini bisa dijadikan sebagai target obat. Karena kenapa? Di mana bakteri ini memiliki dinding sel yang dapat diserang oleh antibiotik dan juga Dan virus yang memiliki namanya struktur tersebut sehingga antibiotik itu tidak efektif melawan virus. Terus virus ini juga mudah bermutasi, di mana virus dapat berubah dengan cepat. Mutasinya itu dapat membuat antivirus atau strategi itu menjadi kurang efektif. Terus virus ini juga dapat bersembunyi di dalam sel inang atau ke dalam sel itu, di mana beberapa virus kita tidak bahwa berada di dalam keadaan tidak aktif atau laten terlebih dahulu di dalam tubuh dalam waktu yang lama kayak gitu. Contohnya itu virus herpes yang dapat bersembunyi di sel-sel kayak gitu. Terus virus juga memerlukan pengobatan yang berbeda karena tidak ada satu obat yang dapat menyembuhkan semua virus kayak gitu. Nah, obat yang bagusnya itu obat antivirus biasanya hanya bekerja untuk jenis virus tertentu. Contohnya tadi itu saya itu influenza. Influenza itu mudah beradaptasi, di mana mudah bermutasi setiap tahun. Terus tadi itu HIV itu di mana HIV itu sendiri sesuai dengan background saya itu sendiri itu di mana dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Terus kalau sesuai dengan COVID-19 tadi itu dapat membentuk banyak varian baru kayak gitu. Oke, terima kasih Bagus dan juga Alsa. Jadi, virus ini bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak sendiri, melainkan harus menumpang di dalam sel tubuh manusia untuk yang namanya kita bicara manusia ya, kan dia bisa menginfeksi sel hidup lainnya, ada hewan dan juga tumbuhan. Akibatnya, tadi sudah dikatakan bahwa obat antivirus harus menyerang proses yang namanya reproduksi virus tanpa merusak sel tubuh manusia. Nah, hal ini yang membuat pengobatan virus itu jauh lebih rumit dibandingkan dengan antibiotik pada sel bakteri. Kalau bakteri kan kita tahu, kita terpapar contohnya eh, bakteri E. coli contohnya, kita memberikan antibiotik itu bisa untuk mencegah infeksi beberapa bakteri. Tetapi kalau virus itu harus spesifik gitu. Kemudian selain itu tadi sudah dijelas juga oleh teman kalian bahwa virus ini memiliki kemampuan mutasi yang sangat cepat, sangat cepat. Jadi perubahan genetik ini dapat menyebabkan si virus itu menjadi lebih kebal terhadap obat maupun dia akan sulit kenali oleh sistem imun. Contohnya tadi ada juga rabies tadi dijelaskan oleh Bagus. Contohnya juga ada pada virus influenza ataupun HIV yang sering mengalami yang namanya perubahan struktur. Dan beberapa virus juga itu dapat bersembunyi di dalam tubuh dia dalam keadaan tidur atau laten. Jadi dia tidak akan dikenali oleh sistem imun kita, gitu. Eh, Sehingga dia tidak aktif, dia kan tidur berarti dia tidak akan aktif dalam, namanya kan laten ya, tidak akan aktif sementara waktu, gitu. Dan jelas tidak akan dikenali, maka dia tidak akan dihancurkan, gitu. Saat kondisi tubuh kita menurun, dia pintar nih, dia bisa membaca, oh saat kondisi tubuh kita menurun, virus ini akan aktif kembali. Yang tadinya dia istirahat, dia laten, dia akan aktif kembali untuk proses selanjutnya dia akan menimbulkan penyakit. Kemudian faktor lain juga ada banyak jenis ya. Banyak jenis berbeda tadi seperti Ibu katakan sehingga obat antivirus itu biasanya dia akan lebih spesifik. Contohnya hepatitis ya obat antivirusnya hepatitis khusus untuk hepatitis. Sekarang yang tidak ada virus kan banyak tidak punya obatnya ya, ya kan? Salah satunya apa? Salah satunya apa? HIV ada tidak?
HIV tidak ada, Bu, tapi untuk penekannya ada yaitu antiretroviral, Ibu. Oke, jadi alasan tersebut untuk pencegahannya itu akan melalui yang namanya vaksinasi untuk menjaga yang namanya daya tahan tubuh dan juga ya kita harus melakukan perilaku hidup sehat untuk salah satu langkah pertama lah, langkah awal melindungi diri kita untuk mengendalikan yang namanya infeksi virus. Tadi Ibu katakan virus itu akan menyebabkan kanker. Dia akan menyebabkan kanker. Tadi contohnya apa? Ada apa kanker? HPV. Ya, ada. Dia menyebabkan kanker apa? Ada kanker serviks. Oke, nanti kita lihat, kita bahas satu persatu. Kita lanjut ya. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Dek? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke multiplikasi virus. Jadi ini adalah proses pembentukan virus baru di dalam sel hostnya. Jadi virus tidak dapat berkembang biak sendiri seperti Ibu katakan tadi karena tidak memiliki organel dan sistem metabolisme seperti sel normal. Oleh sebab itu, virus harus masuk ke dalam sel host dan menggunakan mesin metabolisme sel tersebut. Dia akan menggunakan mesin metabolisme dari sel hostnya, dari sel inangnya, untuk yang namanya memperbanyak diri. Nah, berbeda dengan bakteri yang berkembang biak melalui pembelahan biner, kita sudah bahas kemarin di hari Senin. Nah, virus melakukan replikasi melalui tahapan khusus, mulai dari penempelan pada host, kemudian hingga pelepasan virion tadi. Nah, proses ini akan menghasilkan banyak partikel virus baru yang kemudian dapat menginfeksi sel lainnya. Adapun tahapannya dari multiplikasi virus ini ada attachment, penetrasi, nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah tahapannya dari proses attachment, yang dimana virus ini akan menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel host menggunakan si spike-nya tadi atau glikoproteinnya. Dia akan menentukan spesifitas dari infeksi. Kemudian selanjutnya masuk ke penetrasi di mana virus masuk ke dalam sel host. Dia akan mekanisme masuknya itu melalui tadi endositosis atau ada fusi membrannya. Kemudian eh, selanjutnya kapsidnya akan kapsid si virus ini akan melepas atau disebut dengan uncoating. Jadi dia akan melepas, maka si asam nukleat virus DNA atau RNA itu akan bebas di dalam sel dari bentuk kapsid tadi. Di dalamnya itu ada materi genetik, dia akan terlepas, maka akan keluar, dia akan bebas bergerak di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya akan terjadi replikasi asam nukleat. Ini adalah proses sintesis. Jadi menggunakan dari mesin tadi, mesin sel hostnya. Kemudian sintesis protein struktural dan non-struktural dari virus oleh ribosom host. Jadi komponen virusnya dia akan meningkat. Yang tadinya jumlahnya satu, dia bisa akan meningkat dalam waktu yang cepat. Itu bisa menjadi 3 untayan ataupun 4 dan seterusnya. Kemudian maturasi di dalam perakitan komponen virus, jadi si asam nukleat dan protein kapsid ini akan membentuk nukleokapsid. Dia akan terbentuk. Ini ceritanya sudah berada di dalam sel hostnya ya. Nah, kemudian
nukleokapsid yang matang itu dapat memperoleh envelope atau pada virus yang merampok. Kemudian rilislah terjadi proses pelepasan. Jadi virus yang baru akan dilepaskan dari sel hostnya. Entah dia dalam bentuk banting ataupun lisis. Nah, virion yang baru inilah, jadi namanya pseudovirion di sini, akan menginfeksi sel yang lainnya. Jadi hasil akhir dari proses multiplikasi virus ini yang dimana sel host ini akan menghasilkan virus baru dalam jumlah yang banyak yang dapat menginfeksi sel lainnya. Entah itu sel yang normal ataupun sel yang dalam artian sudah rusak. Kemudian selanjutnya itu ada perbedaan dari replikasi berdasarkan jenis virus. Jadi, setiap virus ini memiliki mekanisme replikasi yang berbeda sesuai dari jenis materi genetik dan juga enzim yang digunakan. Kalau dia replikasinya virus DNA, dia cenderung menggunakan mekanisme sel host karena mirip dengan DNA dari sel manusia. Kalau dia replikasi virus RNA, dia memiliki tingkat mutasi lebih tinggi dibandingkan dari si virus DNA. Untuk lokasinya, kalau DNA dia ya umumnya di nukleus, kalau RNA di sitoplasma. Dari kalau virus DNA dia dari virus DNA dia akan melakukan alur replikasi di nukleus, dia akan eh, berubah menjadi dsDNA, kemudian mRNA, sehingga menjadi yang namanya protein virus. Sedangkan pada virus yang RNA, dia replikasi RNA-nya dependen, jadi RNA dia langsung di sini menjadi protein virus. Kemudian kalau yang retrovirus, ini dia enzim ya, dia memiliki enzim reverse transcript. Dia RNA virus yang RNA, dia awalnya RNA yang akan diubah menjadi DNA. Jadi DNA ini yang masuk ke dalam genom si host. Jadi dari tahapan RNA dulu, dari RNA dia akan diubah ke DNA, kemudian DNA ini yang integrasi masuk ke dalam tubuh host. Jadi perbedaan jenis materi genik ini menentukan lokasinya, enzim yang digunakan, serta mekanisme dari replikasi virus. Karakteristiknya nanti bisa dilihat untuk perbandingan replikasi virusnya dari materi genetik, lokasinya, enzimnya, tingkat mutasinya. Selanjutnya, dampak dari multiplikasi dari virus terhadap sel hostnya. Sebenarnya dampaknya itu ada banyak ya, ini garis besar yang memang berdampak mulai dari perubahan ringan hingga yang berat. Contohnya dari lisis. Jadi dari lisis sel ini kita tahu lisis berarti pecah ya. Jadi sel akan pecah. Akibatnya banyak partikel virus baru yang akan terbentuk. Nah, di sini terjadi pada yang namanya siklus litik tadi. Kemudian ada juga karena sudah lisis, varian baru akan dilepaskan untuk menginfeksi sel lainnya. Kemudian kalau apoptosis, virus dapat memicu apoptosis atau membunuh sel yang terprogram. Dapat dipicu oleh protein virus ataupun sebagian respon pertahanan tubuh. Dia akan menghambat penyebaran virus, namun dapat menyebabkan kerusakan jaringan.
Kemudian ada perubahan morfologi dari sel. Jadi dari pembengkakan sel, kemudian sel vakuolosis, dan selanjutnya sampai ke inclusion body. Jadi infeksi virus menyebabkan perubahan struktur dalam sel terjadi akibat gangguan dan juga sitoskeleton, kemudian membran dan proses metabolisme sel. Digunakan sebagai petunjuk dari biasanya untuk diagnosis di laboratorium. Ada juga gangguan sintesis dari protein dan juga asam nukleat karena virus mengambil alih mesin dari metabolisme sel untuk menghasilkan komponen virusnya. Jadi dia sudah mengambil alih proses di dalam tubuh kita. Kemudian eh, infeksi persisten dan juga laten tadi. Ibu sudah katakan di mana virus masuk ke dalam sel, virus menetap dan dalam keadaan tidak aktif. Pintar ya dia ya. Dia mengelabui tubuh kita. Kemudian reaktif kembali dan memulai bereplikasi. Jadi virus dapat bertahan dalam sel selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan kerusakan. Karena dia mengaktifkan si mode latennya tadi. Kemudian transformasi dan onkogenesis. Nah, disinilah proses dari virus itu menyebabkan yang namanya onkogenesis. Jadi beberapa virus ini dapat mengubah regulasi dari gen sel host sehingga memicu pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang menimbulkan proliferasi sel abnormal yaitu kanker. Contohnya untuk yang virus onke tadi, kanker serviks dari HPV, kanker orofaring, kanker hati, leukemia juga, limfoma, sel T yang dewasa. Lanjut ke patomekanisme virus. Jadi proses ini terjadi akibat interaksi antar virus dengan sel host, mulai dari masuknya virus ke dalam tubuh, kemudian proses replikasi, penyebaran, hingga timbulnya kerusakan jaringan dan manifestasi klinis penyakit. Nah, kerusakan yang terjadi itu dapat disebabkan secara langsung oleh aktivitas virus, seperti tadi lisis dan kematian sel, maupun secara tidak langsung melalui respon tubuh terhadap infeksi. Setelah masuk ke tubuh, virus ini akan menempel pada reseptor spesifik di sel host. Namun, ke dalam masuk ke dalam sel, dia melakukan multiplikasi, kemudian menyebar ke jaringan target tertentu sebagai tropismenya. Nah, untuk patomekanisme infeksi virus ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain dari jenis virusnya, virulensi virusnya, kemudian jumlahnya, jalur masuk infeksinya, serta respon tubuh kita sebagai host. Beberapa virus dapat menyebabkan infeksi akut, laten, ataupun persisten, bahkan transformasi ke keganasan, yaitu onkogenesis. Untuk tahapannya sendiri, patogenesis virus ini melakukan perjalanan. Dia akan melakukan perjalanan di dalam tubuh sehingga menimbulkan penyakit dari masuk ke dalam tubuh, di mana virus ini melalui berbagai portal yang bisa dia masuk. Ada dari respiratori, gastrointestinal, darah, seksual juga bisa, kemudian vertikal yaitu dari ibu ke janinnya. Kemudian pelekatan atau absorpsi. Jadi virus menempel pada reseptor spesifik dari sel host, kemudian dia akan masuk ke penetrasi. Virus masuk ke dalam sel melalui yang namanya fusi tadi, kemudian endositosis atau injeksi genom. Dan replikasi multiplikasi genom virus ini mengambil alih mesin host tadi metabolisme untuk mensintesis komponen virus dan membuat yang namanya genom baru. Selanjutnya, setelah tadi sudah dibuat dalam bentuk yang baru, kita sebut saja virion tadi, dia akan menyebar. Jadi atau disebut di sini viral spread. Jadi virus ini masuk keluar, virus yang baru keluar
keluar dari sel ini akan menyebar ke sel-sel ataupun jaringan sasarannya. Dia akan menyebar di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya, virus memiliki spesifitas terhadap jaringan atau organ tertentu sehingga tertentu sesuai dengan reseptor yang ada. Contohnya, ini tropisme virus, contohnya influenza virus, dia akan ke epitel saluran napas. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bagus, rabies virus dia akan ke jaringan saraf. Kemudian ada hepatitis B virus, dia akan ke sel hati. Jadi saking pintarnya si virus ini, dia sudah tahu dia mau kemana. Dia tipe apa, dia akan kemana. Dia akan bisa bertahan jika berada di jaringan apa. Kemudian ada HPV untuk epitel cervix di kulit dan ataupun mukosa. Kemudian terjadilah kerusakan dan penyakit. Nah, kerusakan sel atau jaringan dan respon imun ini menimbulkan gejala klinis penyakit. Untuk mekanisme kerusakan sendiri, dia ada efek sitopatik atau langsung, tadi lisis sel, nekrosis, apoptosis, kemudian ada gangguan fungsi sel dan juga jaringan. Contohnya tadi kalau rabies virus berarti dia akan merusak si jaringan sistem saraf. Kemudian fungsinya akan menurun di sini. Kemudian reaksi imun berlebihan bisa menuju ke imunopatologi. Kemudian ada yang namanya onkogenesis atau transformasi sel. Seperti itu. Jadi kalau eh jadi tujuan utama si virus ini, ya ini dia akan bertahan hidup dan memperbanyak diri di dalam tubuh kita sebagai sel host ataupun inang. Jadi untuk rangkuman alurnya, nanti virus masuk ke dalam tubuh, menempel, kemudian masuk lagi ke sel host, replikasi dan pembentukan virus baru, kemudian virus keluar dia akan menyebar, dia akan menyebar ke sel targetnya, kemudian pada sel target tersebut dia akan melakukan tugasnya, dia akan merusak jaringan sehingga menyebabkan penyakit dengan gejala klinis. Oke, selanjutnya mekanisme kerusakan oleh sel virus. Jadi virus dapat menyebabkan kerusakan sel secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai mekanisme. Tadi sudah kita bahas kalau lisis, sel, nekrosis, apoptosis itu efek sitopatik yang langsung. Jadi replikasi virus yang masif ini akan menyebabkan sel pecah dan virion baru dilepaskan. Itu adalah lisis sel. Kemudian kerusakan sel yang parah menyebabkan kematian sel yang tidak terprogram atau nekrosis. Virus akan mengaktifkan jalur kematian sel yang terprogram juga atau apoptosis. Kemudian gangguan fungsi sel, dia akan menghambat sintesis dari protein karena virus tadi sudah mengambil alih mesin di dalam tubuh kita untuk metabolisme tadi. Sehingga sintesis protein ini akan terganggu di sini. Kemudian ini gangguan metabolisme. Jadi virus akan mengubah metabolisme sel untuk mendukung proses replikasi virusnya. Entah dia akan pengalihan energi dan sumber daya sel untuk yang namanya replikasi. Kemudian di sini akan terjadi penurunan dari fungsi normal sel tersebut. Kemudian fusi antar sel. Jadi protein virus pada permukaan sel ini akan menyebabkan fusi antar sel yang berdekatan membentuk sel raksasa atau yang namanya syncytia. Jadi yang tadinya jadi yang tadinya terpisah seperti ini dia akan saling berdekatan, dia akan menyatu. Nah, terjadi pada virus seperti campak, kemudian retrovirus HIV. Dia akan mengganggu fungsi jaringan dan menyebabkan yang namanya kematian sel. Kemudian inclusion bodies. Di sini akumulasi komponen virus atau perubahan struktur sel membentuk benda ikulasi di nukleus ataupun sitoplasma. Dia dapat membantu yang namanya diagnosis infeksi virus pada pemeriksaan laboratorium.
Kemudian kalau kerusakan yang tidak langsung itu melalui yang namanya respon imun. Jadi kerusakan jaringan terjadi akibat respon tubuh kita terhadap infeksi virus, bukan 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 ini virus secara langsung. Jadi pelepasan sitokin dan mediator inflamasi, kemudian terjadi peradangan, dan selanjutnya terjadi yang namanya kerusakan jaringan. Jadi kerusakan, contohnya itu kerusakan paru pada influenza yang berat, Dengue dan juga COVID. Ini terjadi karena peradangan berlebihan atau yang namanya imunopatologi. Jadi ringkasnya itu virus dapat merusak sel melalui yang namanya efek sitopatik atau sitopatik langsung tadi ada lisis, nekrosis, apoptosis. Kemudian mengganggu fungsi sel, membentuk sintesia, menghasilkan inklusi badi, atau secara tidak langsung melalui respon imun yang berlebihan. Eh, untuk akibat akhirnya dia akan gangguan fungsi jaringan atau organ yang dan timbulnya gejala penyakit. Jadi, catatan pentingnya mekanisme dapat bervariasi. Itu tergantung dari jenis virus dan juga sel inangnya. Selanjutnya, kita ke infeksi laten dan persisten. Jadi, kalau laten, virus tetap berada di dalam tubuh dalam keadaan dorman atau tidak aktif. Tidak menghasilkan gejala terus-menerus, namun dapat mengalami reaktif. Di mana di sini tadi Ibu katakan, jadi si virus ini pintar, dia akan bersembunyi dari sel hostnya. Kemudian replikasi minimal atau tidak aktif. Dan gejalanya timbul dan juga timbul hilang, hilang timbul hilang timbul seperti itu. Kemudian mekanisme infeksi laten ini infeksi awal, jadi virus masuk melalui mukosa ataupun epitel. Kemudian virus masuk ke sel target. Dia akan menginfeksi sel tersebut. Itu ada eh, respiratory, neuron, limfosit B, dan lain-lain. Kemudian genom virus ini akan menetap di dalam sel. Dia akan berada di nukleus sebagai nukleusnya sebagai episom. Kemudian virus menjadi dorman. Dia tidurlah di sini, dia laten lah di sini, dia tidak aktif lah di sini, tidak memproduksi virion baru di sini, tidak replikasinya minim karena dia tidak aktif. Kemudian reaktif saat imun kita menurun. Virus akan aktif kembali dan bereplikasi dan menyebabkan gejala. Nah, faktor dari reaktifnya itu ada dipicu karena stres, kemudian imunosupresi, kelelahan, ataupun ada infeksi lain, bahkan ada untuk paparan UV. Itu untuk yang infeksi yang laten. Selanjutnya, infeksi yang persisten. Jadi virus terus akan bereplikasi di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama dan tetap ditemukan meskipun respon imun telah terbentuk. Ciri-cirinya, dia bereplikasi replikasi terus berlangsung terus-menerus, kemudian infeksi akan menuju ke kronik, kemudian infeksi ada di dalam dalam darah ataupun jaringan dalam waktu yang lama, kerusakan jaringan yang progresif di sini timbul. Jadi dia akan menghindari sistem imun. Jadi virus tadi virus menyembunyi di tempat yang sulit dijangkau sistem imun. Contohnya itu hepatosit, sel T, sel makrofag, dan lain-lain. Kemudian dia akan menurunkan ekspresi MHC. Jadi virus akan tujuannya agar dia tidak terdeteksi oleh si sel T sitotoksin tadi. Menurunlah si MHC kelas 1. Kemudian terjadi mutasi antigen. Jadi perubahan antigen pada permukaan virus itu membuat antibodi ini tidak lagi efektif. Dia tidak akan mengenali dan tidak efektif. Generasi DNA-nya misalnya imun
Contohnya HIV yang menyerang penyakit. Kemudian dia reaktif virus dapat menyebabkan gejala kembali timbul. Kemudian penularan jangka panjang. Jadi virus dapat ditularkan meskipun tanpa gejala. Kemudian kerusakan organ kronik. Jadi infeksi persisten dapat menyebabkan kerusakan progresif dan dapat meningkatkan resiko kanker. Jadi infeksi laten ini adalah keadaan dorman virus dalam sel host yang dapat reaktif saat imun menurun. Nah, infeksi persisten adalah replikasi dari virus yang berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh dengan strategi tadi dia akan menghindar dari sistem imun yang menyebabkan infeksi kronik dan kerusakan jaringan dalam jangka panjang. Jadi kalau strategi laten dan persisten ini mungkin virus bertahan dalam tubuh seumur hidup dan menjadi tantangan ya tadi dalam pengobatannya, vaksin serta pencegahan eh, pencegahan penyakit menular kronik. Selanjutnya, kita ke transformasi sel dan onkogenesis. Jadi transformasi sel ini merupakan perubahan dari sel normal ini akan menjadi sel abnormal karena infeksi virus yang menyebabkan gangguan regulasi pertumbuhan dan siklus sehingga sel menjadi immortal dan berpotensi menjadi sel kanker. Bisa dilihat di sini dari yang normal ketika mengalami infeksi, dia akan bertumbuh menjadi sel yang tertransformasi. Jadi di sini proliferasinya tidak terkontrol, kemudian menghindari apoptosis, kemudian potensi dari invasif dan juga metastasisnya, kemudian dapat tumbuh tanpa yang namanya sinyal pertumbuhan. Sedangkan si oncogenesis virus ini, dia proses terbentuknya kanker akibat infeksi virus onkogenik yang melalui integrasi fenom virus ke DNA host atau melalui yang namanya ekspresi protein virus yang mengganggu yang namanya kontrol sel. Untuk mekanismenya, dari mekanisme transformasi sel oleh virus ini dimulai dari integrasi genom virus. Di sini DNA akan berintegrasi ke dalam genom sel dan mengubah regulasi ekspresi gen. Kemudian dia juga akan melakukan aktivitas onkogen, yaitu protein virus akan mengaktifasi pro-onkogen atau meningkatkan jalur sinyal proliferasi sel. Kemudian inaktivasi tumor atau inaktivasi tumor supresor gen. Dan selanjutnya sampai ke inflamasi kronik. Ini infeksi virus persisten menyebabkan inflamasi kronik yang menimbulkan kerusakan jaringan dan regenerasi sel secara terus-menerus dari infeksi kronik, dia akan inflamasi kronik, kemudian kerusakan DNA dan stres oksidatif sehingga pertumbuhannya dia akan regenerasi sel secara berulang. Kemudian di sini ada resiko mutasi yang menyebabkan ke kanker. Kalau tahapan dari oncogenesis virus sendiri Oh, sekarang lebih inovatif aja. dari infeksi virus, kemudian integritas ataupun aktivitas gen virus, kemudian ada gangguan regulasi siklus dari siklus sel yang S, G1, G2, mitosis, kemudian proliferasi abnormal, kemudian transformasi keganasan sehingga terbentuklah tumor dan juga kanker. Jadi infeksi virus onkogenik ini dapat menyebabkan transformasi sel melalui integritas genom virus, genom dari virus-virus, kemudian aktivasi dari
onkogen, inaktivasi dari gen supresor tumor, dan inflamasi kronik sehingga memicu terbentuknya si gen kanker. Nanti bisa dilihat di sini untuk tipe virusnya, tipe virusnya, target utamanya, dan juga eh, keganasan yang terkait. Oh ya, ini double. Oke, kita akan masuk ke beberapa contoh dari virus. Kita mulai di hepatitis B virus atau kita kenal dengan HBV atau HBV. Nah, untuk epidemiologinya, secara global ini dari data tahun 2022. Nanti kalian bisa cari yang terbaru, Ibu menemukan yang ini. Sangat 254 juta orang hidup dengan infeksi HBV yang kronik. Jadi dan untuk kematiannya ya per tahun itu 1,2 juta kematian itu per tahun akibat yang namanya sirosis dan kanker hati. Jadi endemitis ini bervariasi secara global. Dia tinggi di daerah Afrika, Asia Timur, sedang di Asia Selatan, Timur Tengah, kemudian Eropa, sedangkan rendah itu di Amerika lumayan rendah, di Eropa Barat dan juga Australia. Nah, lebih dari 820.000 kematian pada anak akibat yang namanya infeksi HBV kronik di tahun 2022. Ini penyebarannya di tahun 2024 yang bagian warna ini yang agak kuning ini termasuk rendah, kalau yang tinggi itu yang merah. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, prevalensinya ya lumayan ya. Jadi penularan vertikal yang paling banyak yaitu ibu ke bayi masih menjadi sumber penularan yang paling tinggi di Indonesia. Jadi rute penularannya itu ada dari paparan darah, seksual, perinatal, penggunaan jarum suntik bersama, serta paparan dari fasilitas kesehatan. Namun di Indonesia sendiri tercatat itu masih di perinatal yang lumayan tinggi. Untuk kelompok resikonya itu ada ibu bayi dari ibu yang positif HBH HG, kemudian tenaga kesehatan, pasien yang hemodialisis, pengguna narkoba yang suntik yang tadi kan penggunaan jarum suntik yang bersamaan, kemudian pasien dengan penyakit hati kronik, pasangan seksual yang multiple, kemudian individu dengan HIV. eh Sebenarnya target eliminasi hepatitis ini ada di dirancangkan di WHO sendiri. Jadi sudah inilah data-datanya dia sudah mencakup ini baseline yang 2015. Mari kita tunggu lagi data terbarunya. Jadi di Indonesia juga seperti itu dia sudah eh, berkomitmen mengikuti target eliminasi dari WHO. Nah, kita ke struktur dari hepatitis virus. Ntar ya, Ibu minum dulu. Jadi untuk klasifikasi, famili, genus, tipe, genom, ukuran, dan bentuknya nanti kalian bisa baca. Untuk strukturnya, sama seperti struktur yang sudah kita bahas sebelumnya, ada materi genetik, ada enzimnya, ada nukleopasidnya, envelope-nya, kemudian fungsinya attachment ke sel hostnya ini si envelope. Jadi dia mengandung protein dari hepatitis B surface antigen. Kenapa si virus ini spesifik? Tadi Ibu katakan di awal pada saat menjawab pertanyaan. Karena gini, proteinnya saja itu spesifik untuk virus tersebut. Gitu. Kemudian protein yang dilepaskan saat replikasi ini
saat replikasi ini aktif. Makna klinisnya dia penanda dari efektivitasnya akan tinggi. Kalau dia ini antigen yang ada di eh, HBV, jadi virus HBV. Ada HBs antigen, HB antigen, ada HBC antigen. Kalau yang HBs antigen dia menandakan infeksi yang akut. Kemudian kalau HBe dia menandakan replikasi aktif atau infektivitasnya tinggi. Sedangkan kalau HBC dia antigen si intivirus. Dia tidak ditemukan di dalam darah, hanya ada di hati. Kemudian bentuknya HBV juga beredar dalam bentuk yang partikel atau partikel subviral. Jadi HBF ini adalah DNA virus, dia termasuk DNA virus yang berenvelop. Jadi struktur utamanya itu terdiri dari envelop, nukleoplasid, DNA, dan enzim polimerase. Kemudian bereplikasi menggunakan yang namanya resep transkrip. Jadi HBs antigen ini menjadi target utama untuk vaksin hepatitis B tersebut. Karena dia menandakan ini infeksi HBF yang akut atau kronik. Selanjutnya, tahapan multiplikasi dari HBV. Jadi, eh, HBV ini dia akan bereplikasi di nukleus, tetapi perakitan virionnya terjadi di sitoplasma. Nah, secara poin pentingnya seperti itu. Kemudian sisi DNA-nya adalah kunci dari persisten dari HBV dan target terapi untuk antivirus. Target terapinya itu misalnya tenofovir atau entecavir. Dia akan menghambat resep transkrip ataupun DNA polimerase. Sama seperti yang tadi kita bahas, tahapan multiplikasinya sama dari attachment, endositosis, sampai uncounting, sampai adanya infeksi persisten dan juga replikasi berkelanjutan. Untuk ciri khasnya sendiri, dia akan menggunakan eh, reservoir transcript, yaitu ya, ini yang khas ya, yang unik pada virus yang DNA. Dia akan tadi membentuk sisi DNA di nukleus, di mana replikasi tidak akan melibatkan integrasi ke genom host. Dia akan menghasilkan partikel subviral dengan dalam jumlah yang besar dan dapat menyebabkan infeksi akut ataupun kronik. Jadi siklusnya ringkasnya itu dimulai dari pelekatan dari NTCP, kemudian bagian ini bisa dilihat ini pelekatan dari NTCP reseptor, kemudian terjadi endositosis, uncontin dan masuk nukleus, di sini sisi DNA, kemudian transkrip menjadi RNA, kemudian translasi protein, selanjutnya dia akan melakukan proses sekresi virion, kemudian assembly, kemudian reseptor target hingga infeksi persisten. Untuk perbedaan dari cDNA ini sudah Ibu cantumkan di sini, nanti kalian boleh lihat karena di sini timbul pengenal baru DNA yaitu sisi DNA yang belum dibahas di selanjutnya, nanti kalian bisa baca di sini perbedaan-perbedaannya. Untuk patomekanismenya, jadi kerusakan hati pada yang namanya infeksi virus HBV terutama disebabkan oleh, iya Dek, gimana? Ibu, mohon maaf, izin sebelumnya untuk jam lecture-nya Niki sudah lewat, Ibu. Oh iya, oke oke. Hmm. Oke, eh ini sebenarnya tinggal contoh-contohnya, nanti Ade baca saja ya. Contoh-contohnya sudah lengkap, nanti Ibu skip ke diagnosanya boleh sedikit. Boleh, Ibu. Di sini ada adenovirus, di sini ada beberapa, nanti sebenarnya hampir sama. Nanti bisa dilihat lagi, Ade di sini.
Bentar. Nah, ini kan pembahasannya sebenarnya masih sama ya untuk berbagai jenis contoh-contohnya dari multiplikasi, kemudian patomekanisme, gejala-gejalanya, sama di herpes juga hampir sama semuanya. Cacar nanti bisa di ini. Ibu lanjut ke ini saja ya sebagai penutup. Oke. Nah, lanjut berapa slide lagi boleh ya? Sekitar 3 slide sedikit ya deh ya. Nah, untuk metode diagnosis dari infeksi virus sendiri, itu ada diagnosis klinis, itu di awal berdasarkan gejala, sama ya pemeriksaan fisik dari gejala, riwayat paparan, dan juga pemeriksaan fisik lainnya. Kemudian bisa mikroskopis, selanjutnya mikroskopis melihat perubahan sel akibat infeksi virus pada preparat atau hapusan tadi. Kemudian ada kultur, ada juga deteksi antigennya, kemudian ada juga serologi. Ini deteksi antibodinya untuk deteksi yang namanya IgM ataupun IgG. Kalau IgM itu dia infeksi akut, kalau IgG itu infeksi lama atau imunitas. Kemudian yang paling sering digunakan itu sebenarnya PCR saat ini. Yang paling sering digunakan itu PCR. Nah, pemilihan dari metode diagnosis ini disesuaikan dengan jenis virusnya, fase penyakitnya, ketersediaan alat juga dipertimbangkan di sini, dan juga tujuan pemeriksaannya. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan, tapi memang yang paling sering digunakan saat ini ya PCR semenjak dari COVID. Nanti bisa dilihat ini rata-rata kan menggunakan PCR ya, dari adenovirus, herpes juga bisa PCR, poliomavirus ataupun pox virus. Untuk pencegahan, seperti kita ketahui tadi yang sudah dijelaskan oleh Asko juga, eh benar ya namanya ya, maaf kalau ibu salah. Kemudian eh sudah dikatakan bahwa untuk obatnya itu masih agak sulit, jadi ya kita hindari ada vaksinasi untuk pencegahannya. Kemudian ya pola hidup sehat, menggunakan masker dan seterusnya. Kemudian jaga jarak, menghindari gaya hidup sehat, kemudian seksual dan kebersihan lingkungan sendiri. Jadi beberapa virus ini dapat menyebar melalui droplet, kontak, kemudian darah seksual dan juga vektor. Ya pencegahannya melindungi diri sendiri. Kemudian kalau memang ada gejala-gejala tertentu ya segera periksa saja ke vaskes terdekat. Ini take home message-nya, silahkan untuk dibaca. Oke, sekian untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat Ibu aja ya. Oke, terima kasih eh, atas waktunya adik-adik. Nanti kita bertemu lagi. Masih ya? Oke, nanti kita ketemu lagi di bulan depan. Kayaknya masih ada lagi. Oke, semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini setidaknya seperti yang biasa Ibu katakan, ya kalau tidak semuanya setidaknya adalah sedikit gitu. Silakan dibaca-baca lagi slide yang Ibu berikan. Mohon maaf kalau tidak selesai banyak, karena memang banyak. Itu pun sudah Ibu kurangi. Kemarin tuh hampir 90 lebih slide-nya. Oke, nanti dibaca-baca kembali ya, dicari tahu lagi. Kalau ada yang kurang jelas atau apapun itu, bisa hubungi Ibu, kita diskusi bersama. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, Ibu. Terima Selamat kasih banyak siang, Ibu. terima kasih, Ibu, Bu. selamat Selamat siang, siang. terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.
Liv ya. Bye-bye.